Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan melakukan razia mengantisipasi peredaran narkoba di Pelabuhan Dede Toli-Toli. Puluhan peserta dari Palu dan Sigi mengikuti lomba dokar tradisional. Kerajinan kain tenun Donggala menjadi warisan leluhur yang tetap terjaga hingga kini dan meraih sejumlah penghargaan nasional. Harapan masyarakat Kabupaten Sigi untuk menikmati jalan aspal akhirnya terkabulkan. Setelah sekian lama jalan penghubung antar kecamatan dan Sigi dengan Palu ini mengalami rusak parah. Sejak sebulan terakhir, jalan penghubung Kabupaten Sigi dengan Kota Palu ini diperbaiki. Jalan sepanjang 60 km ini dalam proses pengaspalan dan ditargetkan rampung tahun ini. Warga senang karena tidak lama lagi bisa menikmati jalan beraspal. Setelah puluhan tahun mereka mengeluhkan jalan rusak dan berlubang. Tak jarang kondisi tersebut menyebabkan kecelakaan pengendara yang melintas. Saya di sini balibur ke kampungku Desa Watukilo. Sebelum ada perbaikan jalan ini, jalannya rusak parah sekali. Apalagi di Penaikan Homanu itu susah sekali. Orang yang baru belajar naik motor pergi ke sana karena tanjakan. Apalagi kalau balik dan penurunan. Tapi karena jalannya sekarang sudah diaspal, lebih gampang bawa motor, lebih cepat juga sampai ke Palu. Dan dengan adanya perbaikan jalan tersebut tidak hanya membuat nyaman pengendara, tapi sekaligus memperpendek jarak tempuh. Jika selama ini ditempuh selama 5 jam, maka kini menjadi 3 jam lebih. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Salah satu kerajinan tradisional yang terkenal di Kabupaten Donggala adalah kain tenun. Keberadaan kain tenun ini sudah ada sejak zaman Belanda dan diwariskan secara turun-temurun. Selain menjadi kebanggaan masyarakat, kain ini menjadi simbol status sosial dalam masyarakat. Kain tenun Donggala biasanya dikenakan saat upacara adat hingga upacara resmi. Kain tersebut kini bisa dikenakan oleh semua masyarakat dan kerap diburu para wisatawan untuk dijadikan cenderamata. Proses pembuatan kain tenun Donggala tidaklah mudah, butuh keterampilan khusus dan hanya dimiliki orang tertentu. Salah satunya Navia, warga Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Perempuan parubaya ini telah menjadi penenun kain Donggala sejak masih berusia remaja. Ilmu menenun dipelajari secara otodidak. Kalau untuk kita satu hari tidak bisa jadi satu. Karena ini cepatnya ditenun itu 2 minggu dan lamanya 1 bulan. Makanya dia mahal karena cara pengerjaannya ini yang sulit. Ini yang bikin mahal pengerjaannya. Oh, berarti untuk satu kain bisa memakan waktu sampai 1 bulan lamanya. Cepatnya itu 2 minggu. Banyak sebenarnya kalau bunga-bunga itu banyak sekali, ada trompet, keladi, apa semua itu banyak. Bahkan kita itu menerima pesanan sesuai orang punya motif sendiri. Apa saja yang dia bawa kemari motif itu kita bisa nanti kita desain. Hasil karyanya sudah tak terhitung dan dibeli oleh bukan hanya warga Donggala, tapi dari luar Sulawesi Tengah. Mulai dari kain, sarung, siga hingga beragam pakaian suku Kaili. Meski usianya sudah menua, namun semangatnya untuk terus berkarya tak pernah kendor. Pada zaman itu belum ada benang, masih istilahnya kapas dipintal untuk dijadikan benang. Lantas kemudian ditenun oleh orang tua kami, jadilah sarung.
Itu sejarahnya. Jadi pertama-tama ini perempuan yang menenun adalah namanya Yamamure yang sekarang terjun di pusat laut. Hasil karya Navia tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Donggala, tapi juga Indonesia. Karya tradisional ini menjadi warisan tak benda dan telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah termasuk rekor muri beberapa tahun lalu. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kabupaten Donggala memiliki banyak tempat wisata bahari potensial. Salah satunya Pusat Laut atau dikenal Pusentasi yang terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Keberadaan destinasi wisata ini cukup strategis. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 untuk menuju lokasi dengan jarak tempuh 1 jam dari Kota Palu. Objek wisata bahari ini selalu ramai dikunjungi setiap hari libur maupun akhir pekan. Pengunjungnya bukan hanya dari Donggala, tapi juga Kota Palu dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan panorama alam yang memukau, tapi juga keunikan sumur laut yang dikenal dengan Pusentasi atau pusat laut. Sebuah lubang menyerupai sumur dengan kedalaman 10 meter dan berdiameter 4 meter. Tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik yang berenang maupun hanya sekadar bersuah foto. Di sumur ini terdapat ikan unik berukuran sedang. Ya, jadi untuk wisata pusat laut ini keadaannya masih asri, lautnya bersih. Jadi kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi, terutama gazebo-nya yang masih kurang, mungkin masih bisa ditambah. Dan penginapannya, ini salah satu objek wisata yang masih alami. Untuk masuk ke wisata pusat laut, pengunjung cukup membayar Rp10.000. Pengunjung bisa menikmati keindahan sunset. Di lokasi tersedia berbagai fasilitas penunjang wisata seperti kantin, gazebo, aula pertemuan, dan lainnya. Hamparan pasir putih dan air laut yang jernih membuat pengunjung betah. Wisata ini terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan Donggala. Yang ramainya itu 1 tahun 3 kali momen Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru. Dia ini untuk umum, pusat laut untuk umum. Baru 2022 kemarin biaya masuknya masih 2.500, itu perda lama. Sekarang sudah 10.000 per kepala perda baru. Panorama Pusentasi kini menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan destinasi wisata ini tentunya potensial untuk dikembangkan menjadi unggulan Kabupaten Donggala. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Berita Daerah hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Divya Ramadhani, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi Tabe.